Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Inovasi Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 3. Maya Trisnawati absen 24, Binti Ma'rifatuz Zaidah absen 2, Nur Aidah Indah Rianto absen 41, Desi Rohmawati absen 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Inovasi Pendidikan yang terdapat 3 poin di dalamnya. 3 poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengertian inovasi pendidikan, yang kedua ada urgensi inovasi pendidikan, dan yang ketiga yaitu sasaran inovasi pendidikan. Selanjutnya kami akan menjelaskan ketiga poin tersebut. Inovasi pendidikan pada dasarnya merupakan usaha dalam memperbaiki aspek-aspek pendidikan dalam praktiknya. Dari situ kita ambil kesimpulan bahwasanya inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru yang sebelumnya belum ada bagi seseorang atau kelompok masyarakat, baik berupa hasil yang baru atau mengubah yang lama, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan itu bagaimanapun harus didukung oleh kesadaran masyarakat untuk berubah. Apabila suatu masyarakat itu belum menghendaki suatu sistem pendidikan yang diinginkan, maka tidak akan suatu perubahan atau inovasi pendidikan itu terjadi. Mungkin dari sini pengertian dari inovasi pendidikan sudah bisa diterima. Di sini, tidak semua pembaruan pendidikan ini dapat dihitung atas dasar efisiensi dan untung rugi. Karena pendidikan memiliki misi penting yang sulit dinilai secara ekonomi, yaitu misi kemanusiaan. Perlu ditekankan bahwa pendidikan adalah ilmu normatif, maka fungsi dari intuisi pendidikan adalah menumbuh kembangkan subjek didik ke tingkat normatif yang lebih baik, dengan cara atau jalan yang baik, serta konteks yang positif. Oleh karena itu, inovasi apapun yang dilakukan dalam pendidikan tidak semata-mata atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi, tetapi harus tetap mengacu pada pembentukan manusia sejati yang memiliki kesadaran terhadap realitas dan mampu bertindak mengatasi dunia secara realitas yang dihadapinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem program inovasi dalam bidang pendidikan. Nah, kita menjelaskan tentang apa sih sasaran program-program inovasi dalam bidang pendidikan itu. Di sini ada 10 poin yang akan saya bahas. Nah, sebelumnya, pendidikan itu adalah suatu sistem. Maka, inovasi pendidikan itu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan komponen sistem pendidikan. Nah, baik sistem dalam arti sekolahan, perguruan tinggi, atau bahkan lembaga pendidikan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 10 contoh-contoh inovasi pendidikan dalam setiap komponen pendidikan atau sistem sosial sesuai dengan yang sudah dikemukakan pada tahun 1988. Yang pertama, saya akan membahas tentang pembinaan personalia. Nah, pembinaan personalia ini lebih mengarah ke personal atau ke orang. Jadi di sini tuh inovasi pendidikannya itu lebih ke meningkatkan mutu guru, terus meningkatkan sistem kenaikan pangkat atau meningkatkan disiplin peserta didik melalui tata tertib yang sudah ada atau sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang banyaknya personel dan wilayah kerja. Inovasi pendidikan ini, inovasi pendidikan yang relevan dan aspek ini misalnya seperti
rasio guru dan peserta didik dalam satu kelasnya atau satu sekolahannya. Nah, terus yang ketiga saya akan membahas tentang fasilitas fisik. Sarana dan prasarana dalam pendidikan itu sangat dibutuhkan karena dalam prasarana ini menunjang untuk tercapainya tujuan atau visi misi sekolahan. Nah, misalnya seperti peraturan tempat duduk peserta, peraturan papan tulis, peraturan peralatan laboratorium, bahasa, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, menggunakan waktu. Dalam sistem pendidikan pastinya dan tentunya memiliki perencanaan penggunaan waktu, mulai dari pembelajarannya, jadwal pelajaran, dan lain sebagainya. Untuk yang kelima, saya akan membahas tentang perumusan tujuan. Pada inovasi pendidikan ini, yang sesuai dengan aspek yang kita bahas, misalnya seperti perubahan rumusan tujuan pendidikan rasional, perubahan rumusan tujuan kurikulum, perubahan rumusan tujuan misalnya seperti peraturan belajar pagi atau siang atau apa, semuanya kan pasti ada peraturannya dalam pendidikan itu kan. Terus peraturan dalam jadwal pelajaran atau mengajar. Terus untuk yang ketujuh adalah pesan yang diperlukan pembelajaran dan pelaksanaan. Dalam sistem pendidikan itu perlu adanya kejelasan peran yang diperlukan guna menunjang ketercapaian tujuan inovasi pendidikan yang relevan dengan ini, misalnya seperti peran guru sebagai pemakai media, peran guru sebagai pengelola kegiatan kelompok, guru sebagai tim teaching, dan sebagainya. Terus yang kedelapan mengenai wawasan dan wawasan dan perasaan. Dalam interaksi sosial termasuk sistem pendidikan. Dalam interaksi sosial itu termasuk suatu kebiasaan, perkembangan, atau suatu wawasan dan perasaan tertentu yang akan menunjang kelancaran kecapaian tujuan. Nah, inovasi yang relevan ini misalnya seperti wawasan pendidikan seumur hidup, pendekatan keterampilan proses, terus perasaan cinta akan pekerjaan, kesediaan pengorbanan, kesabaran, dan sebagainya. Apa sih maksudnya itu? Jadi yang dimaksud ini tuh seperti wawasan seorang guru itu juga harus luas. Terus perasaan, di sini kan tadi juga disebutkan perasaan cinta dan pekerjaan. Jadi seorang guru itu juga harus cinta atas pekerjaannya, dan perasaan cinta itu akan tumbuh ketika guru itu merasa pekerjaan sebagai guru itu menyenangkan, tidak dibuat susah atau buat beban, karena mengajar itu adalah suatu hal yang mulia. Terus yang ke-9, bentuk hubungan antar bagian atau mekanisme kerja. Dalam sistem pendidikan pastikan memerlukan kejelasan hubungan antara bagian dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, inovasi yang relevan dalam komponen ini antara lain perubahan pembagian tugas antar guru, perubahan hubungan kerja antar kelas, dan sebagainya. Jadi di sini tuh mungkin ada perubahan dari pembagian tugas guru dan perubahan kerja antar kelas itu. Jadi yang termasuk bentuk hubungan antar bagian atau mekanisme kerja. Terus yang terakhir saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan sosial yang lain hubungan dengan sistem yang lain pendidikan sebagai sebuah sistem dalam pelaksanaan. Jadi kegiatan ini berhubungan atau bekerjasama dengan sistem lain. Inovasi yang relevan dengan komponen ini misalnya dalam pelaksanaan usaha kesehatan sekolah bekerjasama dengan puskesmas. Nah, jadi sekolahan itu bekerjasama dengan puskesmas. Biasanya kan ada kan, kalau di SD itu ada beberapa siswa dari antar kelas itu dia tuh
diikutkan dalam sosialisasi ke puskesmas yang biasanya itu membahas tentang gimana sih cara mengobati temannya kalau ada yang sakit dan lain sebagainya. Itu ada di waktu SD. Jadi semacam sekolahan pendidikan kita itu bekerjasama dengan puskesmas untuk tahu gimana sih caranya mengetahui lebih dalam tentang kesehatan. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin dari penjelasan teman-teman saya tersebut dapat saya simpulkan yaitu yang pertama itu inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah sebuah perubahan dalam pendidikan yang sebelumnya sudah pernah ada, tetapi inovasi ini dimaksudkan atau perubahan ini dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan agar tujuan tersebut bisa tercapai secara maksimal dalam bidang pendidikan dengan menggunakan inovasi tersebut. Yang kedua yaitu urgensi inovasi pendidikan. Urgensi sendiri itu artinya adalah penting. Jadi pentingnya sebuah inovasi pendidikan. Jadi sudah dijelaskan di dalam pengertian inovasi pendidikan yaitu perubahan. Jadi itu pentingnya sebuah perubahan di dalam sebuah pendidikan. Jadi pentingnya sebuah perubahan itu yaitu agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai secara maksimal. Jadi pentingnya itu di situ agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai secara maksimal, yaitu pentingnya itu di dalam sebuah inovasi pendidikan. Yang ketiga yaitu sasaran inovasi pendidikan. Sasaran inovasi pendidikan adalah semua apapun yang terdapat di dalam komponen pendidikan. Itu termasuk sasaran inovasi pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.